Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanif SAG MAG MA selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Keagamaan serta teman-teman yang saya hormati. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendekatan teologi dalam penelitian keagamaan yang beranggotakan saya sendiri Wildan Alfani Ahmad, terus yang kedua Mbak Wina Furi Arianti, yang ketiga Mbak Warda Yulia Wahdana, yang keempat Mbak Ulfi Nurulaili. Yang pertama, definisi. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Teori secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu, menurut Hanafi tahun 1998. Jadi, teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Secara terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, menurut Yakub 1991. Juga membahas tentang hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan, menurut Bakhtiar 1997. Pendekatan teologis berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan meneliti itu sendiri. Pendekatan secara ini dilakukan dalam penelitian suatu agama, yaitu kepentingan agama yang diyakini peneliti tersebut, juga untuk menambah pembenaran keyakinan terhadap agama yang dipeluk itu. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Wina Furi Arianti, kepadanya silakan. Ya baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai 3 pendekatan teologi dalam konteks pluralisme. Yang pertama itu pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dalam wujud empirik dari suatu agama yang dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian, dari pemikiran tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan teologi ini dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya sebagai yang salah. Metode atau model pendekatan teologi ini menjadikan agama buta terhadap masalah-masalah sosial dan cenderung menjadi lambang atau identitas yang tidak memiliki arti. Kemudian ada 2 lagi pendekatan teologi yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Warda Yulia Wahdana. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu pendekatan teologi dialogi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialogi berasal dari kata dialog yang berarti percakapan. Dengan pengertian dialogis ini, maka dapat dipahami bahwa pendekatan dialogis adalah metode pendekatan terhadap agama melalui dialog nilai-nilai normatif masing-masing aliran atau agama. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan antara satu agama dengan agama lainnya. Pendekatan teologi dialogis ini akan memperkaya pemahaman antara pemeluk agama. Misalnya, Islam dapat membantu agama lain memberikan penjelasan tentang keyakinan dan amalan yang kadang dianggap kurang berguna. Demikian juga, umat Islam dapat mengambil manfaat dari contoh kegiatan Kristen dalam pekerjaan-pekerjaan sosial. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ulfi Nurulaili, kepadanya persilakan. Selanjutnya yaitu pendekatan teologi konvergensi. Pendekatan teologi konvergensi adalah upaya untuk memahami agama dengan melihat intisari persamaan atau titik temu dari masing-masing agama untuk dapat diintegrasikan. Melalui pendekatan konvergensi, kita ingin menyatukan unsur esensial dalam agama-agama sehingga tidak tampak lagi perbedaan yang prinsipil. Dalam kondisi demikian, agama dan penganutnya dapat dipersatukan dalam konsep teologi universal dan umatnya dapat dipersatukan dalam satu umat beragama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Menyadari bahwa secara fitrah manusia membutuhkan agama
dan agar agama yang dianutnya dapat memberi jaminan ketenangan, keselamatan, dan kebahagiaan. Maka setiap penganut harus menggunakan beberapa pendekatan dalam memahami agama agar tidak terjadi benturan antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lainnya. Pendekatan tersebut adalah pendekatan normatif, dialogis, dan konvergensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan minta maaf mungkin banyak tutur kata yang kurang berkenan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.